Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di ayat 20 surat Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in hajuka. Dari kalimat ini itu bukan hanya kalimat prediktif tetapi juga kalimat yang sifatnya sudah antisipatif ya, karena sudah terjadi sebelumnya. Jadi tiap Nabi Rasul itu pasti didustakan oleh umat, dibantah, ya, didustakan, dibantah, itu pasti wes. Tidak ada satupun Nabi Rasul yang tidak dibantah oleh umatnya, didustakan oleh umatnya. Kira-kira karena apa? Karena apa? Oh, diskusi. Kira-kira karena apa? Kok hampir tiap Nabi Rasul itu loh, kok terus dibantah oleh umatnya, sehingga dalam ayat ini kan Allah memberi warning, hai Muhammad, jika mereka membantahmu, jika mereka mendebatmu, ya, apa yang harus kamu lakukan, kan gitu Allah itu. Nah, kira-kira karena apa kok kemudian setiap Rasul itu didustakan? Karena memang banyak hal yang kita memang harus akui itu bertentangan, ya, bertentangan. Nanti kita akan bahas. Di sana dijelaskan itu bahwa jika kamu dibantah, mereka mendebatmu, wahai Muhammad, tentang keislaman, tentang ajaran tauhid itu, katakan saja, fakul, katakan, aslam tu wes, aku pokoknya menyerahkan diriku, aku Islam. Ya ini kan, kemarin saya sampaikan bahwa Islam itu bahasa Arab. Ini menunjukkan nih, aslam tu, aku Islam, tapi di situ dimaknai sebagai aku menyerahkan diri. I'm surrender. Aku pasrah, tunduk patuh. Wajihya, diriku. Situ kalau makna aslinya wajihya itu wajahku. Wajahku. Tapi makna dalamnya adalah diriku. Makanya kalau dalam doa iftitah gimana? Kata beraktilkan Allah Akbar. Terus gimana terusannya? Allah Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asih. Terus ini wajah tuh aku menghadapkan wajhiyah. Apa artinya? Arti gramatikalnya wajahku. Tapi arti secara mendalamnya adalah aku menghadapkan, menyerahkan seluruh wajhiyah, diriku ya Allah. Lilladzi fataras samawati wal ard. Kepada pencipta langit dan bumi. Hanifah muslimah wa ma'ana minal musyrikin. Lalu lanjutannya itu. Kenapa saya menyatakan wajihya tadi itu diriku? Karena lanjutnya inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mati, dan matiku, billahi rabbil. Berarti kan hidupnya matinya milik Allah gitu. Itu menahan diri. Jadi Islam itu enggak ada yang menyebut Islam itu singkatan. Isa itu Islam, itu Isa. S itu subuh. L itu zuhur atau luhur gitu. A itu asar, M itu maghrib. Jadi katanya Islam itu ya sekedar Isa, subuh, zuhur, asar, maghrib. Wes benar, ya memang itu satu di antara Islam itu sholat. Memang sholat itu sholat yang ada sholat
agama itu. Iya, tapi dia menjadi satu part of the religion of Islam. Hanya satu bagian Islam. Tapi Islam itu harus kafah, tidak hanya sholat dulu. Ya itu tadi apa? Ya seluruh hidup kita. Makanya kalimatnya adalah aslam tu. Aslam tu. Makanya ini Nabi Muhammad diperintah untuk ngomong aslam tu. Dulu Nabi Ibrahim juga sama demikian. Ketika Allah perintah aslim, serahkan dirimu wahai Ibrahim, Islamlah kamu wahai Ibrahim. Maka Allah menyatakan begitu, dijawab sama Nabi Ibrahim, aslam tu li rabbil alamin. Ini harus sama nafalin ya. Ketika Allah berfirman, aslim, tunduk patuhlah, Islamlah kamu. Maka Nabi Ibrahim mengucapkan, aslam tu li rabbil alamin. Coba diulang bareng. Aslam tu li rabbil alamin. Itu jawabannya. Kalau sudah aslam tuh, di sini kalau Rasulullah Muhammad SAW berkatakan aslam tuh wajhiyah, aku serahkan diriku utuh, ya pandangan hidupku, ya keinginanku, ya apa aturan caraku mendidik anak, ya aturan caraku menikah, aturan berpakaianku, aturan makananku, aturan mencari rizki, berdagang, tak serahkan semua ya Allah. Engkaulah yang mengatur. Begitu loh kita Islam itu. Jadi akhirnya Allah kemudian memberi guideline berupa Quran ini. Itu adalah aturan bagaimana kita berislam. Sayangnya kita ini masih memilah dan memilih. Ya, kemarin itu sing abot ditinggal, sing enteng dilakoni. Padahal kalimatnya kemarin sudah kita pelajari, ingfiru hifafan wasiqolan. Kamu itu berangkatlah, taatlah itu ringan, wasiqolan maupun berat. Gitu loh, ya. Jadi saya nggak ngajak kok yang berat saja, enggak, yang ringan-ringan juga banyak. Enak-enak juga banyak, ya toh. Makanlah enak toh. Kan kita diperintah makan memang juga ya. Bulu wasrobu enak toh. Yang enak ya yuk kita jalani. Suruh makan ya makan, kan gitu. Buktinya apa? Ada seorang sahabat dulu yang menghadap Rasulullah. Ya Rasul, untuk meningkatkan derajat keimananku, aku akan selalu tahajud tanpa tidur setiap malam. Gitu dia bilang. Lalu aku akan puasa terus bila perlu tanpa buka. Dan aku juga nggak akan nikah. Gitu. Nah, sama Rasulullah jangan. Kalau kamu puasa, berbukalah. Kalau kamu tahajud, tetap tidurlah. Kalau kamu laki-laki atau perempuan tetap menikahlah. Itu coba diperhatikan itu. Jadi ayatnya begitu, orang yang mau puasa nggak pakai buka, orang mau tahajud nggak pakai tidur. Lalu dilarang sama Rasulullah, jangan kamu ya tahajud tapi tetaplah tidur. Jangan kamu puasa tapi tetaplah buka. Lah ayat itu dipilih jangannya tok. Sehingga jangan tahajud tidurlah saja. Gitu ngambilnya. Oh, dasar sudrun. Terus jangan puasa. Akhirnya nggak pernah puasa. Kata Nabi nggak boleh berat-berat. Akhirnya nggak pernah puasa sunnah. Nggak gitu konsepnya. Rasulullah itu justru mencegah yang keterlaluan, yang tidak sesuai syariat. Gitu loh, telur. Tahajud malah diperintahkan, Quran, hadis, dan contoh Rasulullah memerintahkan. Jadi sambian mau sealim apapun, ilmu sambian sanatnya nyampe di langit sekalipun, tapi kalau sampean tidak mengikuti itu ya salah tafsir sampean gitu ya. Jadi puasa sunnah juga begitu. Rasulullah memerintahkan dan memberi contoh puasa sunnah itu.
Tapi jangan kemudian tidak buka puasa, tetap biasa buka puasa. Tetap sahur. Yang nggak sahur aja dimarahin sama Rasulullah itu. Sahur itu penuh keberkahan. Maka sahurlah. Meskipun hanya 1 gelas air, 1 sendok madu misalnya. Nah itulah. Jadi tidak boleh terlalu memberatkan diri, itu maksudnya di situ. Maka dalam Islam itu, sekali lagi, Islam itu way of life, pandangan hidup yang tidak hanya mengatur hal-hal yang sifatnya ritual saja, tapi seluruh persoalan sosial kita. Ya, wah, enak jadi kita ikut Islam itu. Tapi ya kalau terbiasa mengikuti nafsu gitu ya terkesan ribet. Terkesan ribet dulu. Dan tidak sedikit orang Islam yang tidak mengikuti aturan Allah, malah mengikuti aturan nafsu. Banyak, banyak. Nah, makanya kalimatnya di situ tuh aslim ya. Fakul aslam tu wajhiya lillahi, wes kalau nanti ada orang membantahmu wahai Muhammad, katakanlah aku Islam, aku serah diri kepada Allah. Wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku, yang kemarin kamu hina itu loh. Kemarin kita belajar surat Al-Baqarah ya, ayat 14, 15 ya, yang ketika manusia diperintahkan aminu, berimanlah kalian. Jawab mereka apa? Jawab mereka apa? Anu minu kama amanas sufaha. Masa aku disuruh beriman kayak orang-orang bodoh itu. Nah, yang sudah ikut kamu itu Muhammad. Kata Allah, kalau ada ngomong gitu ya sudah. Aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'ani. Ya wis, kon gak gelem ya wis, ndak mau ya sudah. Aku tak serah diri sama orang-orang yang mau serah diri. Wa manittaba'ani, yang kamu anggap bodoh, yang kamu anggap ndak berharta, ndak berjabatan, ndak berkasta itu ya sudah. Aku tak sama mereka. Ya wis, gak apa-apa wis. Gitulah. Ya. Coba baca iki. Jadi wes tak bareng wong-wong gini aja, gitu kan? Maka itu kalimat yang diperintahkan Allah. Waqul, dan katakan juga lilladzina utul kitabah, kepada orang-orang yang berilmu, yang diberi kitab, al-ummiyina, dan orang-orang yang buta huruf. Jadi gini dulu. Ternyata kalau kemarin ya beberapa waktu yang lalu kan kita menganalisis orang yang cenderung ingkar, cenderung sombong itu karena apa? Karena berilmu. Yang kedua karena apa? Berharta, kan gitu. Karena berpendidikan, karena berjabatan. Ternyata enggak juga, enggak semua. Yang mengingkari Rasul di ayat ini itu terdiri dari 2 jenis tuh. Satu adalah utul kitab, orang-orang ulama Yahudi maupun ulama Nasrani. Yang kedua, ternyata al-ummiyin. Siapa al-ummiyin? Orang-orang yang buta huruf. Termasuk al-a'rabiyu. Ya, apa? Al-a'rabiyu. Itu orang-orang Arab Badui. Arab Badui itu sampai hari ini, meskipun mereka misalnya punya rumah mewah di kota itu, setiap musim dingin atau musim panas itu dia kembali ke rumahnya di gunung, di dalam batu-batu itu. Jadi sejak dulu orang-orang Arab Badui itu tidak mau benar-benar membaur ke peradaban. Nah, orang-orang itu terkenal dengan tidak punya adab peradaban. Makanya satu di antara mereka ketika pertama kali melihat dan berkunjung ke Masjid Nabawi kan kencing di dalam masjid itu, yang mau dipedang sama Umar itu. Nah itu Arab Badui. Jadi ada 2 golongan ini yang mendustakan Rasulullah itu. Yang pertama adalah orang-orang berilmu, ulama-ulama Yahudi dan Nasrani. Yang kedua adalah justru orang-orang musyrik yang bodoh yang tidak bisa baca tulis huruf itu. Ternyata untuk ingkar itu ya dari berbagai macam apa?
sektor itu. Wong bodoh ya bisa ingkar, wong berilmu juga bisa ingkar. Katakan kepada mereka Muhammad, aslamtum, kamu mau Islam dah? Mau tak Islam? Dua-duanya, sampaikan dua-duanya. Fa'in aslamu faqad ihtadaw. Jika mereka mau Islam, maka itulah petunjuk untuk mereka, hidayah untuk mereka. Wa in tawallau, ya sudah, jika mereka berpaling dan tidak mau, maka kau nggak usah terlalu mikirin Muhammad. Nggak usah terlalu dijadikan hati. Kenapa? Fa inna ma'alaikal balag, karena sesungguhnya tugasmu, kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Sudah, hanyalah menyampaikan. Sudah, kamu nggak usah terlalu mikir yang dalam-dalam. Tapi ya gitu, karena Rasulullah itu kan jiwa kasihnya itu mendalam sekali ya terhadap umat manusia itu, sehingga nggak mikir. Coba kalau jiwa Nabi itu kan sangat memikirkan umatnya, sangat memikirkan bagaimana keselamatan umatnya, gitu. Itu hampir nyaris tidak mungkin kalau kemudian ada yang berpaling itu nggak dipikirin. Tapi memang perintahnya dan tugasnya Nabi itu menyampaikan aja. Mau beriman atau enggak itu urusan umat itu sendiri gitu. Tapi ya tadi Rasulullah dibekali juga jiwa kasih, dan beratnya jiwa kasih itu loh yang bikin orang itu, bikin para rasul itu terus kemudian tetap berdakwah terus itu. Coba dibuka di Quran surat At-Taubah ayat 128. Bagaimana dalamnya cinta kasih Rasul itu. Coba dibuka. Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kamu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Subhanallahul azim. Nah, jadi berat terasa gitu. Kalimatnya kan itu. Berat sekali terasa oleh beliau itu keadaan kalian. Berat apa? Keadaan apa? Ya Rasul itu jiwa kasihnya terlalu tinggi. Memikirkan kepingin semua umatnya itu diselamatkan. Contohnya ya, contohnya. Ketika Rasulullah berdakwah ke negeri Taif. Negeri itu musyrik dulu. Begitu berdakwah ke sana, Rasulullah tahu resiko kalau ke sana mesti dicaci itu. Hai kalian, masuklah Islam, ikutlah tauhid. Padahal mereka itu masih penyembah berhala. Apa coba yang dilakukan? Enggak direspon, dilempari batu. Berdarah-darah Rasulullah. Jibril turun. Wahai Muhammad, ya Rasulullah, aku diperintahkan Allah untuk taat kepadamu jika engkau perintahkan aku mengangkat gunung Uhud dan ditimpakan kepada mereka, akan aku timpakan sekarang. Apa jawab Rasulullah? Jiwa kasihnya yang muncul. Enggak usah, jangan Jibril. Malah didoakan nanti insya Allah suatu saat akan muncul dari kaum itu orang-orang yang taat dan beriman. Didoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada mereka. Mereka sesungguhnya kaumku. Mereka begitu karena tidak tahu. Karena tidak tahu. Nah gitu. Jadi jiwa kasihnya itu. Padahal oleh Allah sebenarnya Rasulullah juga nggak dituntut untuk kemudian semua orang beriman. Dituntut hanya apa yang sudah kamu sampaikan. Fa innama 'alaikal balagh wallahu basirum bil ibad, dan Allah Maha melihat apa saja dan bagaimana keadaan hambanya. Gitu. Monggo, ada yang mau disampaikan, silakan.
Silakan. Permisi Gus. Silakan. Terima kasih ngaji pagi ini. Lagi-lagi luar biasa santapan rohani di pagi yang sangat sejuk. Testimoni mawon Gus. Ketika orang-orang memusuhi pada zaman Rasul maksud saya. Kemudian sikap yang harus diambil Rasul seperti itu yang dicontohkan oleh Allah, difirmankan oleh Allah. Maka bagi saya, khususnya selaku penyuluh agama, begitu Gus, di lapangan itu tantangannya luar biasa, benar banget, Shadaqallahul Azim, seperti yang dibilang Allah dalam firman-Nya pagi ini. Sehingga ketika mendapat tantangan itu, ketika kita ngaji ini, maka kita terapkan begitu, ya udah, kita itu sekedar menyampaikan seperti itu, terus untuk berbuat yang baik, berkata yang baik, seperti itu. Dan ketika ada permusuhan, dimusuhi dari masyarakat yang sedang kita bina di daerah itu, begitu, maka kiblat kita adalah Rasulullah seperti itu Gus, sehingga semangat lagi begitu. Oke lah, kalau kita berkomitmen untuk mencontoh Rasulullah, meneruskan perjuangan Rasulullah, maka konsekuensi itu ternyata ke kita juga begitu, konsekuensi seperti yang dirasakan Rasulullah waktu itu maksud saya. Maka indah ketika ngaji, kemudian ada firman seperti ini, maka kita harus berlaku seperti ini, itu indah banget Gus, sehingga insya Allah begitu kekuatan seperti itu, kekuatan enggak marah, enggak benci, yang ada adalah jiwa kasih kata Gus. Dan jiwa kasih itu terus kita pupuk kapanpun dimanapun, walaupun mereka memusuhi kita, kita tetap merangkul, kita tidak pernah memukul seperti itu Gus, dan lain-lain. Pokoknya intinya ngaji itu indah banget gitu, sehingga kita terus semangat untuk ngaji semampu kita, walaupun ngapunten Gus tiap pagi disambi begitu. Mohon doanya, mohon doa semuanya, mudah-mudahan kita yang berjuang di lapangan yang banyak juga yang musuh ini diberi kekuatan oleh Allah dengan ngaji ini sehingga tetap semangat seperti itu Gus, matur nuwun. Oke. Jadi memang dalam banyak ranah ya, kita itu selalu bisa menjadikan menjadikan Rasulullah itu sebagai teladan ya dalam menghadapi segala macam, terutama jika kita memang menyampaikan yang hak, ya, jika menyampaikan yang hak. Cuma memang ya perlu kesabaran ya, kayak Rasulullah gitu kan, ada semacam pertentangan antara diri Rasul dengan perintahnya ya sekedar menyampaikan, tapi jiwa Rasul yang sangat penuh kasih tadi itu tidak mungkin kemudian beliau hanya ya wes karepmu gitu. Memang nanti di akhir ya begitu. Ya sudah, lakum dinukum waliyatin, lana amaluna walakum amalukum ya. Tapi tetap Rasul mendoakan gitu. Kayak misalnya contohnya Umar bin Khattab ketika masih musyrik itu, masih ngejar-ngejar Rasulullah mau dibunuh gitu kan. Nah itu kan didoakan terus sama beliau. Termasuk Khalid bin Walid yang mengalahkan Rasulullah di perang Uhud, didoakan sama Rasulullah. Nah kayak gitu kan tidak gampang menjadi seperti Rasulullah gitu. Karena itu kita maju terus setiap kali. Kenapa? Karena memang ya itu tadi yang disampaikan Rasulullah itu bimala tahwa anfusukum. Apa? Bimala tahwa. Tidak sesuai dengan nafsu. Bimala tahwa itu tidak sesuai dengan nafsu. Surat apa ayat berapa ya? Afa kullama ja'akum rasulum bimala tahwa anfusukum. Anfusukum mustakbartum wa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Ayo. Sudah pernah saya sampaikan. Ayo. Disi-disian. Cerdas benar, cerdas cermat ini. Al-Baqarah 87. Nah, coba dibuka ini. Dari mana siapa? Al-Baqarah 87. Coba dibuka, dibaca. Ayo, dari Poskia Cangkro tadi. Buka, baca.
Al-Baqarah ayat 87, monggo dibuka. Mana tadi Pucangro tadi? Ini bagi yang nyantri di SPMA mesti sudah hafal semua itu. Yang dulunya pernah nyantri beneran. Tapi kadang ya nyantri tapi lali kok. Oke, ngeramut. Ayo, silakan Mbak Ida. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul. Dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Rasul Kudus atau Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu atau membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan, kamu menyombongkan diri, lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh. Shadaqallahul azim. Tidak cocok dengan nafsu, tidak cocok dulu. Gitu loh, tidak cocok. Jadi manusia itu kalau apa ya, benar-benar diteliti gitu. Sekarang teliti diri masing-masing aja. Kebanyakan yang dibawa Rasulullah, yang diajarkan ke kita, itu cocok nggak sih dengan nafsu kita? Ayo coba mulai dari sedekah. Pertanyaan, nafsu kita sebenarnya mau nggak sedekah itu? Ayo. Nggak cocok. Tahajud, mau nggak sebenarnya nafsu kita tahajud? Enak mana sama tidur? Enak tidur, Gus. Tidur itu, wah mantep. Puasa sunnah, enak mana dengan makan aja? Enak makan, Gus. Tuh. Enak mana sombong sama rendah hati itu? Enak sombong, Gus. Wis pasti udah ada yang cocok dengan nafsu itu loh. Makanya coba saya kasih ini, dilihat ini ya. Saya akan share gambar ini ya. Share gambar. Nih, nanti biar nih saya share gambar ya. Ini loh. Ini loh. Sama lihat sih. Jadi alur kita itu gini loh tuh. Coba tuh. Ya, udah dilihat di layar masing-masing ya. Kita itu awalnya Allah menciptakan sumber daya alam itu untuk manusia. Manusia sebagai makhluk alur skenarionya manusia itu tunduk patuh melayani alam harta dan jabatan dunia membedakan Allah. Coba itu manusia itu harus bertuhankan Allah. Sekarang manusia bertuhankan hawa nafsu, bertuhankan harta. Siklus ini yang ditentukan oleh Allah dibuka di surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan ayat berapa? 25 ya? Nah, dibuka. Surat Al-Furqan surat keberapa? 25, ayatnya 43. Sudah ketemu? Sudah? Ayo, gantian yang belum baca. Surat Al-Furqan, ayat 43. Yang belum baca, gantian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudahkah engkau Muhammad melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya? Apakah engkau akan menjadikan perlindungannya? Shadaqallahul azim. Nah, jadi ada orang-orang yang menjadikan
hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Apakah kamu akan menjadi pelindung mereka, Muhammad? Masa kamu mikirin terus orang seperti mereka? Sekarang dibuka juga dalam surat surat ke-43. Surat ke-45 ya. Ayat yang ke-25. Surat Al-Jasiyah ya. Ayat surat ke-45. Maaf. Ya, betul ya. Ayat 23. Surat ke-45 ayat 23. Al-Jasiyah ayat 23. Sudah ketemu? Ayo gantian yang belum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah memberikannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Shadaqallahul azim. Oke, nah itu jelas dah. Ya, itu jelas banget. Kamu tahu tak dari dua ayat tadi? Dua ayat tadi menyatakan itu manusia seperti ini yang saya bagi di layar sampean itu. Mempertuhankan hawa nafsu, tidak lagi mempertuhankan Allah. Padahal kemarin yang kita baca kemarin ya, ketika di alam ruh manusia dijanji sama Allah, alastu birabbikum. Aku tahu Tuhanmu ini, kata Allah. Dan kita menjawab, bala syahidna. Nggih Gusti, tapi begitu di dunia manusia berbalik ini. Nah, lihat nih. Nah, awalnya nggih Gusti gitu, tapi begitu di dunia terpesona dengan ini, jadi gitu. Akhirnya ya enggak sempat ibadah, sedekah ya seadanya saja, gitu-gitu. Nah, yuk jangan begitu. Ya dulu ya. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada? Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya rasa cukup ya kajian kita pada pagi hari ini. Jadi begitu alurnya, dan kita insya Allah dengan kita ngaji seperti ini, akhirnya kita tahu ini untuk meneliti diri masing-masing ya, bukan untuk meneliti orang lain. Apakah kita ini sudah bertuhankan Allah ataukah masih bertuhankan hawa nafsu? Coba diteliti. Nah kalau iya masih bertuhan hawa nafsu, nah ayo banting setir, ayo bertuhankan Allah. Kenapa? Karena ternyata orang-orang yang menantang Rasulullah tadi itu adalah orang-orang yang masih menuhankan hawa nafsu. Sementara yang dibawa Rasulullah itu bimala tahwa angfusu, tidak cocok dengan hawa nafsu. Nah, biar bisa taat Allah, taat Rasulnya, ya ayo kita mengendalikan hawa nafsu kita. Ya, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, berfaedah. Hawa nafsu kita itu antara lain makan, itu nafsu. Boleh, tetapi dikendalikan. Tidur, itu nafsu. Boleh, tetapi dikendalikan, dibatasi. Senang harta boleh sedikit saja. Minum seteguk saja. Bihurfatim biyadihi. Itu caranya ya. Saya rasa itu. Mudah-mudahan Allah mau ampuni dosa-dosa kita, melindungi kita dari jahatnya Dajjal, menguatkan kita dalam keimanan, dan memberikan kita pertolongan dalam setiap persoalan yang kita hadapi, baik fid dini fid dunya wal akhirah. Wa husnul khatimah. Amin. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wal ahya'i minhum astaghfirullahaladzim. Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt wa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa tabarak rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadayt astaghfiruka wa atubu ilaik.
Allahumma da'fana al-bala wal waba wal hastina min al-jinn wa syaitan ghafara rabbana natina wa lina ashabina zalimin rabbana wa la taj'alna fil qawmi zalimin Allahumma rafa'na darajatana fil Rabbana ma nafaktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an nu'mina bi rabbikum fa amanna rabbana Allahumma ta'ala bab as-sama bi rahmatika Allahumma anzil 'alaina rahmatan ba'datil qatil amtar wa ba'datil Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa na'udzu bil izzati wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bil Qur'an waj'alhu lana imama